Materi fikih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Ketentuan sholat fardu. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu 1. Menjalankan sholat fardu dengan ikhlas tanpa terpaksa. 2. Menunjukkan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menguraikan syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Sholat hukumnya wajib. Syarat wajib sholat. Beragama Islam. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengerjakan sholat fardu. Dalam sehari semalam, sholat fardu ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. B. Balik atau sudah dewasa. Orang yang sudah balik atau dewasa diwajibkan sholat. Namun demikian, anak-anak harus berlatih melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun. C. Berakal sehat. Orang yang sehat akalnya diwajibkan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti mabuk, pingsan, atau gila tidak diwajibkan sholat. Syarat sah sholat. A. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Bersuci dari hadas besar juga dilakukan dengan mandi atau tayamum. B. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Badan dan pakaian yang dipakai sholat harus suci dari najis. Tempat untuk sholat juga harus suci dari najis. C. Menutup aurat dengan pakaian suci. Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai pusar. Bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. D. Mengetahui waktu masuknya sholat. Setiap sholat memiliki waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholat. E. Menghadap arah kiblat. Kiblat adalah arah Ka'bah di Mekah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat sedikit serong ke kanan. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tumakninah. 6. I'tidal atau bangun dari ruku dengan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tahiyat atau tasyahud akhir. 10. Membaca tahiyat awal atau tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. 12. Mengucapkan salam yang pertama. Sunah-sunah sholat. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Bersedekap ketika berdiri. Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Mengangkat tangan ketika akan ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tahiyat awal. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca doa qunut dalam sholat subuh setelah i'tidal. Duduk iftirasi ketika duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal. Duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri.
hal-hal yang membatalkan sholat, tidak mengerjakan salah satu rukun sholat, berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja, banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut, hadas kecil atau besar, terkena najis, terbuka auratnya dengan sengaja, makan atau minum meskipun sedikit, niat keluar dari sholat, membatalkan sholat, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat, tertawa berlebihan. Demikian materi, semoga bermanfaat.